Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar secara Radioku Network dimanapun Anda berada, tibalah saatnya untuk kita belajar bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Dan alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita telah sampai ke dalam pembahasan hadis yang ke-267. Seperti apakah penjelasan selanjutnya? Maka dari itu marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Uzkuru salat ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna latiba'i sunnati habibika sayyidina Muhammad wa amidna ya rabbana ala millatihi wa akhshurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi warzuqna ya rabbana at-taubata qabla al-maut asy-syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu kemuliaan, para perindu ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dengan kitab At-Targhib wa Tarhibnya. Yang kita sudah sampai kepada bab At-Targhibu fi Shadaqati 'ala az-zawji wal aqaribi wa taqdimihim 'ala ghairihim wa tarhibu min ayyas ala al-insanu maulahu aw qaribahu min fadli malihi fayabkhalu alaih. Judulnya adalah himbauan untuk bersedekah kepada istri. Di dalamnya termasuk kalau istri kepada suami, pasangan, wal aqarib kepada kerabat, wa taqdimihim, himbauan untuk mendahulukan mereka, ala ghairihim, dibanding orang lain, wa tarhibu, dan peringatan, min ayyas alal insanu maulahu, jangan sampai ada seseorang minta kepada tuannya, au qaribahu, au saudaranya, min fadli malihi, dari kelebihan. Orang yang cukup punya kelebihan, fayabkhalu alaih, kemudian bakhil, tidak memberi. Judulnya menunjukkan bahwa himbauan untuk berbuat baik kepada pasangan terlebih dahulu, kemudian kepada kerabat dekat terlebih dahulu, dan hendaknya kita dahulukan di dalam urusan kita berderma dan berbagi. Ada orang berbuat baik dengan hawa nafsunya. Mungkin dia bangun masjid, bangun pondok, bangun apa saja. Dia bersedekah banyak di sana sini. Akan tapi dia lupa bahwa ada bibitnya yang sakit. Ada ponakannya nggak bisa sekolah. Ada saudaranya yang membutuhkannya. Maka dia hawa nafsu. Maka bersedekah kepada saudara hendaknya didahulukan. Tentunya di sini saudara yang sehat, bukan saudara yang merongrong, bukan saudara yang melarang. Ada saudara melarang berbuat baik. Sudah dicukupi masih melarang, berarti nggak benar dia. Mohon maaf, ada suatu ketika ada orang yang bercerita, saya punya saudara, sudah saya penuhi kebutuhannya. Akan tapi setiap saya ingin berbuat baik selalu dia menghalangi. Wah, dia nggak benar dia. Berarti tamak dia. Bahkan ada yang sudah mewakafkan sebuah tempat untuk sebuah perjuangan, masjid atau apa begitu, sehingga tetap diungkit. Bahkan membawa nama-nama ulama. Lebih penting saudara dulu daripada bangun masjid. Lebih penting ini. Selalu begitu. Nah, ini nggak benar orang ini. Saudara yang nggak benar semacam itu. Secara sudah dicukupi urusan keperluannya, akan tapi masih melarang. Itu tidak dibenarkan. Ya jangan dituruti kalau seperti itu. Gambarannya di sini adalah seorang saudara yang normal. Dia bukan selalu melarang. Termasuk istri, mohon maaf. Seorang suami yang bersedekah kepada istrinya, ini adalah riwayat. Nanti insya Allah ada hadis-hadis yang lainnya. Suatu ketika ada orang bertanya kepada baginda Nabi, saya punya harta, aku sedekahkan di jalan Allah untuk perang di medan laga, atau kepada istrinya. Nabi menyebutkan bahasanya yang lebih utama adalah
bukan yang untuk jihad di jalan Allah, akan tapi yang kau letakkan fi fimra'atik, yang di mulut istrimu, itu jauh lebih bagus. Makanya beri sedekah kepada istri jauh lebih bagus daripada sedekah-sedekah yang lainnya. Istrinya, tentunya ini adalah sesuai dengan kebutuhannya dan hajatnya dan seterusnya. Tapi istri yang normal, ada seorang istri, mohon maaf, begitu tamaknya, lihat, sampai suami ingin berbuat baik tidak bisa. Lah, ini nggak benar ya. Bukan seorang istri yang merindukan suaminya masuk surga, tapi seorang istri hanya ingin menggedekan gelangnya, memperbanyak hartanya. Ini problem juga ini. Dia adalah bencana dalam sebuah rumah tangga. Istri sudah dicukupi oleh sang suami, akan tapi dia masih merongrong, melarang, dan ada ini. Wanita-wanita semacam itu, Masya Allah, ada. Nah, ada. Begitu sebaliknya juga. Seorang istri senang bersedekah ke sana kemari, giliran suaminya punya kekurangan, juga nggak peduli alasannya kan nafkah wajib dari suami. Loh, suami yang dalam keadaan udzur misalnya, mau dagang bangkrut, kemudian ingin berbisnis ini nggak berhasil dan seterusnya. Lalu dia nggak punya, maka seorang istri punya peran besar untuk membantu, dan ini akan menjadi sebuah kebaikan. Seperti yang sering kami hadirkan, ada seorang wanita ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya suami itu nggak punya duit, melarat dan banyak utang lah atau bagaimana gitu. Kemudian Nabi bertanya, lalu kamu selama ini makanmu pakai apa? Ya, wanita itu menjawab, kami makan ya dari sisa-sisa peninggalan korma dari orang tua saya, warisan. Masih ada nih, kalau masalah makan itu bisa ada sih. Karena ini masalah keadilan, maka Nabi bicara dengan bahasa fikih, bahasa keadilan. Nabi menjawab, kalau memang suamimu itu tidak memberi nafkah kepadamu, dengar. Kalau suamimu itu memang sudah tidak beri nafkah kepadamu, maka engkau boleh, bukan harus. Boleh itu sudah tidak dosa. Boleh untuk minta cerai. Ya. Seorang wanita, laki-laki yang sudah tidak beri nafkah kepada sang istri, maka istri kalau minta cerai tidak dosa. Karena apa? Urusan makan nggak boleh ditunda minggu depan. Coba. Dari potongan hadis ini sebelum dilanjutkan, wanita langsung terbagi jadi dua. Lihat, hadis ini belum selesai ya riwayat ini. Sampai di sini itu wanita terbagi dua. Yang bebel langsung berkata, oh boleh cerai, berpikir cerai. Wah boleh cerai. Ya ini dia tidak cerdas. Akan tapi Nabi bicara dengan wanita cerdas. Wanita itu menjawab, ya Rasulullah, apa ada pilihan lagi ya Rasulullah? Kan dia mengerti. Suami adalah suami, ada cinta, ada keindahan, ada anak, dan seterusnya. Nabi menjawab, pilihannya adalah engkau yang beri nafkah seperti yang sudah kau lakukan selama ini. Maka di saat itu engkau mendapatkan pahala silaturahmi dan pahala sedekah. Pahala menyenangkan suami. Maka di saat mendengar jawaban dari baginda Nabi seperti itu, maka wanita ini wanita cerdas. Kalau wanita yang bebel langsung minta cerai tadi. Langsung minta cerai. Ini wanita cerdas berkata, biar aku yang mencukupi ya Rasulullah. Tapi aku dapatkan pahala double. Nabi jawab, Sobti, kau benar dengan pilihanmu. Ini adalah satu kisah tentang seorang wanita. Artinya memang, suami kalau punya kelebihan rezeki, jangan pelit dengan istri. Istri yang sudah dicukupi, jangan menghalangi suami berbuat baik. Loh, hidup itu harus begitu, tolong menolong dalam kebaikan. Sama seorang suami yang merasa dirinya tidak mampu, harus punya sopan santun kepada sang istri. Kadang sudah tidak memberi nafkah, tapi malah istrinya, memaksa istrinya. Dan dengan segala bentuk kedoliman pada istrinya. Ini adalah dosa besar laki-laki semacam itu. Kalau memang seorang laki-laki memang dia merasa tidak mampu, bangkrutan dan seterusnya, maka tetap sopan santun pada seorang istri. Dan istri di saat memberikan pada suami dengan penuh penghormatan, meyakini kalau ini adalah pahalanya berlipat-lipat seperti yang disebutkan dalam hadis. Duh, indah hidup seperti ini. Tapi ingat, ada seorang suami ingin berbuat baik, membangun masjid, bangun dakwah dan sebagainya, istrinya cerewet ya setengah mati. Atau sebaliknya, ada seorang istri ingin berbuat baik, sang suami berkata, nggak boleh. Bahkan dia menisbatkan kalimat yang salah kepada ulama, kalimatnya dia. Maka kalau seorang istri mengeluarkan hartanya harus pakai izin suami. Ini suami yang egois. Harus izin kalau itu hartanya suami. Kalau hartanya sang istri bebas mau dikasihkan siapa saja untuk kebaikan. Untuk kebaikan tentunya. Baik. Hadis yang kita baca an Salman, daripada Salman bin Amir an Nabi, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaal, baginda bersabda, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqatun. Derma atau sedekah yang kau berikan kepada seorang miskin, maka akan mendapatkan pahala sedekah. Yang sudah disebutkan pahala sedekah, menolak balak sedekah, menjadi sebab kesembuhan sedekah dengan pahalanya banyak sedekah.
Wa 'ala dzirrahimi, akan tapi sedekah yang diberikan kepada kerabat rahim, kerabat, itu ithnatan, mendapatkan dua kebaikan. Shadaqatun, yang pertama mendapatkan pahala sedekah, wasilatun, dan yang kedua pahala silaturahmi. Yang dua-duanya adalah hebat. Silaturahmi menjadi sebab panjang umur, lapang rezeki, dan seterusnya. Pahala besar di hadapan Allah. Makanya ini cerdas. Jangan sampai, mohon maaf, senang bersedekah ke sana kemari, bibiknya terlantar, keluarganya terlantar. Ini problem. Berarti dia berbuat baik dengan hawa nafsu. Ada pahala yang lebih gede, maslahatnya lebih indah, lebih luar biasa, tapi ditinggalkan. Bukankah itu menunjukkan, apalagi kalau bukan menunjukkan karena keroposnya hati dari ketulusan. Rawahu an-Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanahu wa Sahih Ibnu Hizbah wa Hibban Hakim. Wa labdu Ibnu Huzaimah, dan dalam riwayat Ibnu Huzaimah lafadznya begini. Wa 'alal qaribi, sedekah kepada orang miskin mendapatkan pahala. Tapi sedekah kepada seorang kerabat dekat, ini kerabat ini qarib yang dekat, kerabat dekat. Shadaqatani, dua pahala sedekah. Yakni dua pahala kebaikan, shadaqatun, wasilatun, pahala sedekah, dan pahala silaturahmi. Ini adalah yang harus kita sadari, kita fahami. Sehingga jangan sampai kita punya mengikuti hawa nafsu. Dan alangkah banyaknya orang dengan hawa nafsunya berbuat baik. Urusan keponakannya, Masya Allah. Oh, gara-gara keponakan bandel. Loh, bandel karena tidak dibiayai, maka Anda nyekolahkan. Anda yang memondokkan dia. Anda yang membimbing dia, jangan hanya marah-marah dengan bandelnya keponakan. Keponakan bandel, kurang ajar, sebagainya pada Anda, tetap keponakan Anda. Kalau Anda sedekah pada dia, pahalanya lebih gede lagi. Sedekahnya, apalagi sedekahnya Anda sempurnakan, bukan sekedar kasih duit, akan tapi menjamin pendidikannya, menjamin sekolahnya, menjamin untuk menjadi anak mulia pesantrennya. Oh, dahsyat. Wa an Hakim bin Hizam, dan pada saat Hakim bin Hizam, anna rajulan, ada seorang laki-laki, sesungguhnya seorang laki-laki sa'ala Rasulullah, bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anis sadaqati ayyuha afdal, tentang sedekah-sedekah kepada siapa yang lebih perlu untuk diberikan. Qala 'ala dzirrahimil kasyikh, kepada kerabat. Qarib, kerabat kepada qarib, rahim dirrahim kepada qarib, al-kasyikh, yang menyembunyikan permusuhan. Tentunya kita tidak tahu. Barangkali, ya, bagaimana permusuhan yang disembunyikan kita tahu. Ya memang setiap manusia itu punya kekotoran, ya. Hawa nafsu yang menjadikan dia apa? Hawa nafsu yang menjadikan seorang itu menghasut, mendengki. Permusuhan tersembunyi itu ya kayak itu. Menghasut, mendengki, dendam tersembunyi, dan seterusnya. Di dalam hati. Nah, kalau kita bersedekah pada orang yang semacam ini, pahalanya double. Jadi, biar lembut hatinya, sehingga menjadi orang yang baik secara sesungguhnya. Kan ada orang basa-basi tok baiknya di luar. Dan kita memang tidak boleh tahu tentang urusan hati. Akan tapi, yang bisa dipahami di sini adalah, sebagai yang dikatakan sebagian ulama, sedekah yang kau berikan kepada kerabatmu itu akan menghilangkan kebencian jika ada kebencian yang tersembunyi di hatinya. Sedekah yang kau berikan kepada kerabatmu akan menjadikan sebab dendam akan hilang. Nah ini, berarti kebaikannya yang luar biasa. Kebaikan untuk mendamaikan saudara dengan saudara. Hati saudara dengan hati saudara. Wal kasyikh bisyin al mu'jamati, dengan shin yang bertitik. Walladzi yudbiru adawatu fi kasyhi. Dia yang menyembunyikan permusuhan di dalam dirinya. Dia menyembunyikan permusuhan. Dia nggak senang, cuma nggak menampakkan. Tapi kalau lihat saudaranya sukses, dia nggak suka. Menyimpan. Sedekah yang kita berikan kepada orang yang seperti itu afdal, kata baginda Nabi. Paling utama. Kemudian satu lagi hadis, wa an Bahz ibn Hakim an abihi an jaddihi, dari Sayyidina Bahz bin Hakim dari ayahnya dan dari kakeknya, qala, beliau berkata, enak ya ulama dulu meriwayatkan aku dari ayahku dan dari kakekku. Qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, man abar, siapakah orang yang aku harus berbuat baik kepadanya? Siapakah orang yang aku berbakti kepadanya? Maksudnya tanya untuk urutannya. Siapa yang paling penting untuk aku berbakti kepadanya, Rasulullah? Nabi jawab, ummak, ibundamu. Thumma ummak, kemudian ibundamu. Thumma ummak, kemudian ibundamu. Thumma abak, kemudian ayahmu. Setelah ini maksudnya orang paling dekat itu. Jangan sampai kita telantarkan mereka. Muliakan mereka.
ibunda, 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 ayahanda. Dan alangkah banyaknya orang sukses, dia bisa berbagi lebaran dengan siapapun sebanyak-banyaknya. Ternyata meremehkan ibunya. Hanya dikirimi apa saja mungkin ya. Kerudung loaan kayak atau bagaimana, Masya Allah. Menganggap, oh ibu gak suka. Nah, bukan urusan itu. Berusaha Allah memberi yang terbaik. Untuk ibunda dan ayahanda. Memperhatikan mereka. Sedekah untuk mereka. Qala. Qala Rasulullah, dan Rasulullah bersabda. Ini adalah. Thumal akrab fal akrab. Kemudian kerabat dekat, kemudian kerabat dekat. Maksudnya gini. Cari yang paling dekat. Kemudian agak jauh dikit. Jadi urutannya. Cari yang paling dekat kepadamu, hendaknya kau dahulukan. Di dalam urusan bersedekah. Kemudian di sisi lain, sebagai seorang pembimbing harus memberikan pengarahan. Makanya sering kami ingatkan. Kalau orang bersedekah besar-besar itu biasanya kami tanya. Bagaimana urusan anakmu dan seterusnya. Kalau dia sudah menjawab, oke aman, baru kita terima. Sebab ada orang berbuat baik dengan hawa nafsu. Suatu ketika ada orang datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini aku punya kebun kurma terbaik. Akan aku berikan di jalan kebaikan. Terserah ya Rasulullah, kau letakkan di mana ya Rasulullah. Makanya kalau Anda ingin berbuat baik itu, tentunya bertanya kepada orang yang mengerti. Misalnya kalau Anda ingin membantu pondok pesantren, tanyakan yang paling diperlukan apa. Nabi kedatangan seorang yang mendermakan tanahnya. Terserah kau letakkan di mana, so kau berikan ke siapa. Nabi menjawab. Berarti Nabi antara dengan wahyu atau memang sudah tahu sebelumnya. Nabi ingatkan, berikan kepada pamanmu dan saudaramu. Sebagian begini. Artinya apa? Seorang ustadz berikan bimbingan. Jangan-jangan masih punya utang. Jangan-jangan masih urusan dengan riba dan sebagainya. Diajari. Daripada kamu bersedekah. Lebih baik kau berjuang untuk mengentaskan dirimu dari riba. Daripada kamu berpikir tentang sedekah, lebih baik kau berpikir tentang bayar utang. Loh, pembimbing harus begitu. Jangan hanya pengen pondoknya gede, sementara dia semakin tersungkur. Apalagi kadang diiming-imingi dengan sesuatu yang tidak syar'i. Kalau kamu pengen mendapatkan harta melimpah, atau hutangmu terbayar, maka bersedekahlah. Mulai kapan? Hutang terbayar dengan sedekah. Kalau utang terbayar dengan sedekah, malah dalam pembahasan hukum fikihnya, kalau Anda punya utang, Anda bersedekah tidak diterima, tidak sah. Jika, ini ada dua. Utang jatuh tempo, dan yang punya uang sudah menunggu-nunggu kepada Anda. Ini kan zalim. Wong Anda punya utang sudah jatuh tempo, tak taunya Anda banyak sedekah. Kalau dia dengar marah, enggak, kurang ajar itu orang. Pinjam duit kepadaku, belum bayar-bayar. Banyak sedekah. Rupanya mendengar seruan bahwasanya, kalau kamu punya utang banyak, sedekahlah nanti akan terbayar. Enggak bisa kalau utangnya sudah jatuh tempo. Bahkan kalau belum jatuh tempo, tetap mendahulukan utang. Nah, kalau memang kita masih punya utang dan masih ingin bersedekah, boleh. Dengan catatan, utang belum jatuh tempo. Dan Anda punya gambaran untuk membayar di waktunya nanti. Bukan spekulasi dihabiskan untuk bersedekah dengan harapan nanti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda bersedekahnya salah ya nggak diganti oleh Allah dong. Nah, ini harus ada ilmunya. Jangan sampai ada ilmunya sedekah. Makanya kami selalu ingatkan yang bersedekah di sini, tolong yang masih punya kewajiban bayar utang, dahulukan utangmu. Yang harus bayar zakatmu dulu. Bahkan kalau ingin membersihkan hartanya dari yang haram, kelas lebih baik sempurnakan untuk itu, entaskan dirimu dari riba dan seterusnya. Setelah itu akan datang ke pondok rizki halal bersih, bukan rizki haram. Nah, ini. Kemudian tadi tentang sedekah yang harus diberikan kepada yang lebih utama diberikan kepada sanak kerabat dan saudara. Yang harus kita pahami bahwa di dalam kita bersedekah harus mengerti skala prioritas. Untuk saudara, ya anak, adik yang sebatas sekolah. Bukan kita berikan harus gedung megah, bukan. Anak akan ada secukupnya untuk kehidupan dia, untuk sekolah dan seterusnya. Jangan sampai ini juga, ini ilmunya orang pelit juga. Kalau orang pelit itu alasannya apa? Saya ingin mencukupi istriku saya. Ini orang bisa memanfaatkan hadis untuk hawa nafsunya. Kemarin ada hadis sedekah sirri. Paling bagusnya sedekah, ada sedekah yang disembunyikan. Ternyata hadis itu digemari oleh orang pelit. Orang pelit siap diajak sedekah lalu berkata, sedekah yang bagus sedekah siri. Nah ini, setiap diajak alasannya, sedekah paling bagus sedekah sembunyi. Maksudnya apa? Dia nggak mau sedekah. Karena sembunyi nggak ada yang tahu. Jadi hadis Nabi bisa dimanfaatkan untuk hawa nafsunya. Termasuk ini.
Disabdakan bahwasanya yang paling bagus adalah sedekah kepada istrinya. Sehingga seorang suami mengatakan, istrinya tok dibelikan rumah satu lagi, dua, tiga, empat. Kenapa kau sedekah? Ada hadisnya. Paling bagus kepada istrinya. Wah ini keblinger salah itu. Ya kepada istri sukunya sebagai seorang istri bernafkah buat di rumah, oke. Hartamu yang melimpah untuk kehidupanmu di akhirat nanti ini. Iya bersedekah dong ke masjid, pesantren dan sebagainya. Makanya kita khawatirkan orang salah paham atau sengaja memahami dengan salah untuk kepentingan hawa nafsunya. Nah kalau ilmu diambil oleh orang hawa nafsu, siapa yang sedekah? Semua beralasan. Saya kan punya cucu 10. Saya punya ini, tidak bersedekah. Oh tidak. Cucu Anda yang belum perlu, Anda tidak perlu. Cukup sekolah-sekolah. Belum perlu harus berikan mobil. Bahkan selagi belum menuju pernikahan, belum perlu juga disiapkan rumah, ibaratnya. Jadinya kepada sanak kerabat itu sesuai dengan kebutuhannya, sekedar sesuai dengan keadaan dia. Selebihnya Anda boleh bersedekah kemana saja. Yang menjadi masalah adalah sanak kerabatnya tidak perhatikan dia banyak sedekah. Itu jangan salah paham. Nanti setelah ini langsung orang nggak mau sedekah, nggak mau bangun pondok, nggak mau bangun masjid dan sebagainya. Alasannya apa? Lebih bagus kepada istriku, lebih bagus kepada anakku. Nah ini memang hawa nafsu itu yang membahayakan. Jadi ada hadis Nabi tetap ditafsiri dengan hawa nafsunya sendiri. Baik kemudian. La yas'alur rajulu maulahu min fadlin. Huwa indahu fayamna'uhu. La yas'alu rajulun. Tidak ada seorang laki-laki. Ini adalah bab lain laki. Meminta kepada tuannya. Min fadlin dari kelebihan hartanya. Artinya tuannya seorang yang kaya. Kemudian ada seorang budaknya tuh minta kepada tuannya. Wa indahu dan sementara tuan tuh punya harta kelebihan. Fayamna'uhu iyyahu kemudian menghalangi dan tidak memberi kepada budak yang meminta. Illa du'iya lahu kecuali akan dipanggilkan untuk orang kaya tadi. Yaumal kiamat di hari kiamat. Fadluhu daripada kelebihan hartanya. Alladhi man'ahu yang tidak ia berikan. Yang ia jauhkan, yang ia larang dirinya untuk memberikan harta tersebut. Maksudnya harta yang disimpan tadi. Suja'an akra'a. Akan diwujudkan dalam bentuk ular yang botak. Ular yang kepalanya putih. Ini adalah hal gaib ya. Masalahnya apa? Ya masalahnya menyerikan, menyeramkan. Akhirnya hartanya yang seharusnya ada orang minta seharusnya diberi tapi tidak memberi dengan kepelitannya, kebakhilannya, kekiraannya, maka harta itu nanti akan di akhirat akan menjelma atau tampak dalam bentuk seperti bentuk ular. Ular ini bab gaib ularnya kayak apa? Yang jelas ular biasa saja di dunia ini tiba-tiba ada di kasur Anda serem kok. Apalagi ular neraka ini yang menjadikan hukuman. Maka hati-hati. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud. Walafdullah wa Nasa'i wa Tirmidzi hasan. Qala Abu Daud, al-aqra yang namanya aqra itu adalah dhahaba sya'ru ra'si minas summi. Yang rambut kepalanya hilang karena terlalu banyak racunnya. Maksudnya itu ular yang menyeramkan. Ini gambarnya ular apa? Ular berbulu kemudian sampai rontok kepalanya ya karena terlalu banyak racunnya. Maksudnya gambaran tentang ular yang sangat menyeramkan. Ular yang sangat mengerikan. Adapun seperti apa in bab ghaib, Nabi memberitakan sesuatu yang belum terjadi dan terjadi nanti ada di neraka. Maka ayo waspada kita, jangan sampai di saat Anda punya kemudian ada orang yang Anda tahu orang itu memerlukannya, kecuali memang Anda tidak mau atau orang itu tidak memerlukannya. Ini beda. Anda tahu dia punya hajat. Lalu Anda tahu diri Anda mampu. Kemudian Anda biarkan orang itu tidak Anda beri ini. Yang nanti harta yang milik Anda akan dirubah menjadi ular yang menakutkan. Yang nakuti Anda menghukum Anda, menghajar Anda. Nah, ini kan mengerikan. Maka ayo kita berpikir untuk bersedekah. Khususnya kepada saudara, kerabat. Dan kalau ada orang minta harus Anda perhatikan. Bahkan sebagian orang berhati-hati sekali. Biarpun tampak orang itu tidak layak untuk diberi, akan tapi dia tetap waspada. Tetap waspada jangan sampai mendapatkan hukuman dari Allah ini. Maka untuk menghilangkan sifat kikir di hati, bersama beredarnya isu tentang banyak pengemis-pengemis bohong, proyek pengemis dan seterusnya. Maka gini, atau Anda menduga tidak dipakai untuk kebaikan, pakai minuman keras dan sebagainya. Oke, Anda tidak perlu memberi orang-orang seperti itu. Tapi Anda juga tetap tidak boleh pelit. Sebab kadang-kadang alasan itu adalah untuk menghindar dari berbuat baik. Setiap mau memberi kepada seseorang, dia mikir, paling dia minuman keras. Sebenarnya paling untuk nih. Belum ngasih sudah banyak prasangka. Nggak akan bisa baik orang semacam itu. Belum ngasih banyak prasangka. Untuk ini itu.
Maka kalau Anda ketemu orang pengemis, peminta-minta, dan Anda menduga dia tidak benar, oke, Anda tidak kasih. Tapi Anda tidak boleh pelit. Caranya gimana? Oke. Seandainya pengemis itu benar, Anda kasih berapa? Mungkin Anda berkata, saya kasih 50.000. Ya sudah, jangan kasihkan ke pengemis yang Anda duga dia bohong, tapi tetap Anda keluarkan 50.000 kepada fakir Anda di sana. Jadi kita tidak memberi yang ada di hadapan kita karena tanda-tanda pengemisnya tidak, kepengemisannya tidak ada. Lalu kita tetap mengeluarkan kekikiran, kepelitan dari hati kita dengan mengeluarkan uang, cuman tidak kita berikan kepada si pengemis tersebut, akan tapi tidak berikan orang lain. Kenapa? Pengemisnya bohong. Tapi kalau Anda hanya menduga, bohong, nggak bisa dipercaya zamannya, lalu Anda tidak berbuat baik, itu bisikan setan. Sehingga Anda tidak berbuat apa-apa. Ini saja, semoga Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat, dan semoga Allah mudahkan kita mengamalkan ilmu, dan semoga ilmu kita, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah wahai yang maha kasih. Ampuni kami, ampuni orang tua kami, guru-guru kami, dan saudara-saudari kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari berbuat zalim kepada kerabat kami ya Allah. Dengan berbuat baik di luar tapi tidak bisa berbuat baik kepada sanak kerabat dan saudara. Jauhkan kami dari mengikuti hawa nafsu dalam kebaikan-kebaikan yang kami lakukan, ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian, kedengkian, dendam kepada sesama kami, khususnya dengan kerabat-kerabat kami. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Jadikan kami berjuang-juang cinta dan kasih sayang di dunia ini, ya Allah. Berjuang kedamaian. Dan untuk perdamaian, ya Allah. Untuk mendapatkan kedamaian. Kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan kami mohon, ya Allah, berikan pada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Untuk diri dan keluarga mereka. Dan kirimkan kepada kami hambamu yang tulus dan ikhlas dari surgamu, ya Allah. Yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon, ya Allah. Jadikan kami bersama mereka. Jangan tinggalkan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami. Tambahkan kecintaan kami kepada guru-guru kami. Tambahkan kecintaan kami kepada murid-murid kami. Tambahkan kecintaan kami kepada anak-anak kami. Dan kepada saudara-saudara kami, ya Allah. Kami tidak ingin, ya Allah, hidup kami dipenuhi dengan kebencian. Serta dendam, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal dan berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan berikan pada kami keistiqomahan dalam kebaikan. Seperti yang telah kau mudahkan saat ini, ya Allah. Mudahkan dan jaga keistiqomahan kami, ya Allah. Hingga pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan pada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radioku Network dimanapun Anda berada. Demikianlah majelis kita pada kesempatan kali ini dan tetaplah istiqomah untuk mengikuti program-program kemuliaan lain dalam program kajian kitab Al-Hikam yang rutin disegarkan setiap Senin malam Selasa di Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon. Tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Live di Al-Bahjah TV dan Radioku Network. Dan akhirnya saya Muhammad Rafi Aziz selaku pembawa acara beserta kru yang bertugas mengucapkan syukuron jazilan atas perhatian Anda. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan mohon doanya selalu. Marilah kita tutup majelis yang mulia kali ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.